Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sri Marianti. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 1 UIN Solo 3 tahun 2025. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Oke, sehat semuanya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah sarapan semua tadi? Sudah mandi? Sudah. Ada yang tadi datangnya ke sekolah telat? Terlambat? Tidak ya, tidak. Alhamdulillah semuanya bangun pagi semuanya. Oke. Kemudian tadi yang tidak sholat subuh ada? Ada. Kenapa kok tidak sholat subuh? Ketiduran lagi, ketiduran apa kesiangan? Oh ya, besok lagi kalau malam tidurnya jangan terlalu larut malam, oke? Biar tidak kesiangan, jadi bisa sholat subuh ya. Nah, ini untuk kelas 5 sebelum pelajaran kita dimulai. Mari kita berdoa ya. Tolong salah satu memimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Yuk silahkan salah satu. Selamat pagi, ya, silakan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah berdoa. Kemudian kita lanjutkan untuk pembiasaan sebelum belajar itu membaca Asmaul Husna. Yuk mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam inna bihabibina illa akhiri zaman. Ya, terima kasih untuk pembacaan Asmaul Husnanya. Ya, semoga kita mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, sebelum pelajaran dilanjutkan atau dimulai, coba cek kebersihan kalian. Sudah bersih tempat duduk di kanan kiri, mungkin ada sampah. Sudah ya, bersih. Oke, terima kasih. Kemudian untuk kerapian, ya sudah seragam semua. Bajunya mungkin coba dicek sudah dimasukkan. Oh, Mas Aga belum, dimasukkan dulu ya biar rapi. Oke. Nah, selanjutnya nanti Bu Guru absen ya, presensi 1 per 1. Ada yang tidak hadir teman kalian, di antara teman kalian masuk semua. Oke ya. Sekarang dari nomor 1 Ardianto. Iya. Kemudian Noval. Alhamdulillah hari ini
hadir semua, sehat semua, tidak ada yang sakit ya. Terima kasih ya. Nah, nanti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah apa? Ibadah haji ya. Nah, untuk bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Kemarin senangnya apa? Berapa? Senangnya berteman. Di situ sudah diterangkan ada ukhuwah persamaan ya. Iya, persamaan. Ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan. Masih ingat tidak? Yang pertama ukhuwah apa? Terus yang kedua? Ketiga? Iya. Oke, masih ingat untuk bab yang berikutnya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk bab ini tentang ibadah haji. Nah, sebelumnya rukun Islam itu dibagi menjadi 5. Masih ingat yang pertama? Masih. Apa? Terus? Terus? Iya, ada lagunya ya. Tepuk rukun Islam. Masih ingat? Yuk kita bareng-bareng biar nanti belajarnya lebih semangat, orang lemes. Kita tepuk ya. Ya. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat. Rukun Islam yang kedua itu sholat. Ketiga puasa. Keempat zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Iya, seneng ya, bus-bus naik pesawat. Siapa yang kepingin, cita-citanya pingin pergi ke Mekah naik haji? Wah, semua ya. Alhamdulillah. Makanya dari sekarang nabung dulu, karena pergi ke Mekah itu tidak jauh, memerlukan beberapa hari. Semua nyanyi ya. Judulnya Aku Mau ke Mekah. Ya, semoga dikabulkan oleh Allah ya. Yo. Lanjutkan pembelajaran ibadah haji ya. Itu gambar apa? Apa? Ka'bah. Iya, Ka'bah. Nah, tadi di dalam lagu itu ada yang namanya apa? Jumroh, sa'i. Terus apa lagi? Nah nanti kita bahas di sini di materi ini ya. Ibadah haji ya. Ibadah haji itu hukumnya wajib ain bagi umat Islam yang sudah mampu ya. Nah, Bu Guru, untuk beribadah haji itu berapa kali dalam seumur hidup? Berapa kali? 1 kali yang wajib. Misalnya mau kedua, ketiga dan kesekian kalinya itu boleh ya, tidak dilarang. Yang wajib itu 1 kali bagi yang sudah mampu. Untuk yang kedua dan seterusnya itu sunnah ya. Sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala ya. Jadi yang diwajibkan itu cuma 1 kali. Nah, orang yang beribadah haji itu mempunyai kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Tidak semua orang beruntung untuk melaksanakan ibadah haji. Sekarang pengertian ibadah haji menurut bahasa artinya apa?
menyengaja. Jadi disengaja ya, ibadah haji itu disengaja untuk pergi ke sana. Jadi sudah persiapan dari sudah lama. Kemudian sedangkan menurut istilah haji artinya menyengaja apa? Ya, menyengaja datang ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan tata cara pada waktu tertentu pula. Oke, jadi ibadah haji itu tidak hanya datang ke sana terus sudah, tidak ya. Jadi ada rangkaian-rangkaian untuk melaksanakan tata cara ibadah haji yang sudah ditentukan. Nanti ada wajib haji, rukun haji ya. Nah, nanti sebentar lagi. Nah, ini kemudian syarat wajib haji itu ada 5 ya. Yang pertama Islam. Nah, terus berakal. Terus apa? Balik. Terus istitoah. Ya. Iya. Terus yang nomor 5 itu merdeka. Nah, sekarang yang Islam. Jadi orang yang berangkat ibadah haji itu harus beragama Islam. Nah, tadi sudah mengetahui tentang wajib haji. Nah, kemudian yang selanjutnya rukun haji. Rukun haji ada berapa di situ? Ada 6. Yang pertama ihram. Terus yang kedua wukuf di Arafah, berdiam diri untuk apa? Memperbanyak ibadah. Contohnya zikir, kemudian juga membaca Al-Qur'an, berdoa ya. Yang nomor 6 itu tertib, itu jadi harus semua itu harus dilaksanakan ya. Karena apa? Rukun itu wajib haji ya, sama, tidak boleh ditinggalkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini wajib haji. Wajib haji itu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji atau sebagai pelengkap rukun haji. Selanjutnya nanti ada game ibadah haji. Nah, ketuk setiap nanti akan muncul kotak ya, membuka kotak. Nanti ketuk setiap kotak secara giliran untuk membukanya dan mengungkapkan benda di dalamnya. Terus yang nomor 2, denda. Ya, betul. Haji, betul. Oh ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk yang kedua, nah itu betul semua. Dah, ini ya. Kemudian nah, setelah ini nanti kalian diberi tugas ya untuk membentuk kelompok masing-masing ya. Nanti bisa untuk 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Nanti Bu Guru bagikan untuk diskusi bersama kelompok kalian. Kemudian kalau sudah selesai, nanti dari perwakilan kelompok maju untuk ke depan mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan tadi. Siap? Ya. Untuk kelompok dulu. Kursinya kursinya. Nah, ya. Yuk. Ya. Sudah ya, terbentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Oke. Nah, nanti kamu diskusikan tentang ibadah haji, nanti sudah tertera soalnya di sini ya. Kamu diskusi, dimusyawarahkan kepada kelompok kalian. Untuk kelompok 1 dari sini ya, kelompok 1 ada berapa ini? Kelompok 1. Ya, sini kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 ada 5. Nah, ini kelompok 3. Itu tolong didiskusikan, kemudian hasilnya ditulis di lembar kerja tersebut.
ya. Kemudian nanti diberi nama kelompok 1 siapa saja anggotanya, ya. Kelompok 2 siapa? Jadi ada daftar namanya kelompok 1 siapa. Kemudian nanti kalau sudah, nah, dipresentasikan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Yuk silahkan dari kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil diskusi. Ibadah haji. Lempar jumroh adalah kegiatan melemparkan ketiga tiang batu atau jumroh yang melambangkan penolakan terhadap godaan setan. Wukuf di Arafah adalah bertiahari adalah proses mengakhiri ihram dalam ibadah haji dan umrah yang ditandai dengan mencukur atau memotong 3 helai rambut. Oke, udah cukup itu saja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik ya. Nah, sekarang kelompok 2 sudah siap belum? Yuk kelompok 3 dulu, enggak apa-apa. Maju. Silakan. Maju. Oh ya, Lutfi. Ibadah haji, lempar jumrah melempar batu ketika jumrah diminta sebagai simbol kepastian tanda selesainya haji. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk. Nah, selanjutnya ya yang sudah terlewatkan kelompok 2 silahkan. Ya. Yuk dibaca hasil diskusinya. Terus? Ya sudah semua? Oke, terima kasih semuanya sudah berdiskusi per kelompok kemudian mempresentasikan di depan dengan baik. Nah, untuk itu kamu sudah sedikit paham ya tentang apa? Ibadah haji. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, ini nanti kamu bisa melihat tayangan lagi sini ya. Untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan sejarah ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan ada pun persiapan sebelum ihram. Mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian, dan perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Ya, demikian tadi ya gambaran atau ilustrasi ya yang apa untuk ibadah haji. Nah, kalau tadi cuma mendengar ya, mendengar sa'i jumroh itu apa? Nah, tadi ada ilustrasi atau gambaran di sana ketika melaksanakan serangkaian ibadah haji. Sudah ada gambaran ya? Ya, bagus. Nah, untuk pelajaran ibadah haji pada hari ini kita sudah selesai ya. Nah, apa yang dari tadi rangkaian-serangkaian dari tadi ibadah haji itu ada hikmahnya. Coba kamu bisa menyebutkan hikmah apa saja yang bisa dipetik dari ibadah haji. Ayo siapa? Ya, ini. Iya, apa? Menjadikan kita kembali fitrah. Ya. Menumbuhkan
jiwa rela berkorban. 4. Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. 5. Membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Iya, bagus. Mungkin ada lagi yang mau menyebutkan atau membaca hikmah dari ibadah haji? Yuk silakan, siapa? Bara? Boleh? Yuk silakan. Apa saja yang dipetik dari hikmah ibadah haji? Iya, terus? Menjadikan kita kembali fitrah. Menumbuhkan jiwa yang rela, menumbuhkan jiwa rela berkorban. Ya. Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Oh ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan hari ini pendidikan agama Islam tentang ibadah haji. Nah, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi apa? Ibadah kurban ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ibadah kurban ya. Nah, tadi sudah dibacakan disebutkan apa hikmah tentang ibadah haji ya. Nah, untuk itu mari kita tutup pelajaran hari ini membaca bersama yaitu kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setelah ini kalian boleh istirahat dulu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.